Rusaknya lingkungan hidup terjadi karena ulah manusia yang kurang, bahkan tidak sadar akan pentingnya kelestarian lingkungan. Upaya menjaga kelestarian tersebut dapat dimulai dari rumah dengan melakukan hal-hal berikut ini. Cara yang pertama, menggunakan air seperlunya. Air sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Agar pasokan air dapat terus mengalir, gunakanlah air seperlunya. Cara yang kedua, menggunakan kertas seperlunya. Kertas terbuat dari serat pepohonan. Karena itu, gunakan kertas seperlunya dan seefektif mungkin. Anda juga dapat menggunakan kertas daur ulang sehingga dapat mengurangi sampah kertas. Cara yang ketiga, menggunakan listrik seperlunya. Salah satu upaya menjaga kelestarian lingkungan adalah menggunakan listrik seperlunya. Anda dapat menggunakan lampu TLI atau LED yang berdaya rendah dan mematikan listrik pada siang hari atau saat tidak digunakan. Cara yang keempat, menghemat bahan bakar. Hasil pembakaran dari bahan bakar dapat merusak lingkungan. Saat ini, mulailah untuk menghemat bahan bakar dengan bersepeda, jalan kaki, atau menggunakan kendaraan umum. Cara yang kelima, mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Deterjen dan plastik menjadi penyumbang terbesar yang dapat merusak lingkungan. Bahan-bahan kimia yang terkandung di dalamnya sangatlah berbahaya dan sulit diuraikan. Mulai saat ini, gunakanlah deterjen yang ramah lingkungan dan kantong belanja yang dapat digunakan berkali-kali. Cara yang keenam, memisahkan sampah. Sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan, Anda dapat memisahkan sampah menjadi sampah anorganik, sampah organik, dan sampah kaca atau logam. Sampah anorganik dan sampah kaca atau logam dapat dimanfaatkan sebagai kerajinan tangan, sedangkan sampah organik dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kompos. Cara yang ketujuh, tidak menggunakan peralatan yang mengandung CVC. CVC atau klorofluorokarbon adalah senyawa yang terdiri atas klorin, fluorin, dan karbon. CVC sering digunakan sebagai bahan pendingin, bahan pelarut, dan bahan propelan. Jika digunakan terus-menerus, senyawa ini dapat merusak lapisan ozon. Banyak peralatan rumah tangga yang mengandung CVC seperti AC, lemari pendingin, dan pengering rambut. Sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup, Anda dapat menggunakan peralatan tersebut yang tidak ber-CVC. Itulah beberapa upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup di rumah. Dengan begitu, kelangsungan hidup makhluk hidup dapat berjalan dengan seimbang. Selain dari rumah, upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup dapat juga kita lakukan di masyarakat dengan melakukan hal-hal seperti berikut ini. Yang pertama, bercocok tanam dengan bijak. Bercocok tanam dengan bijak dapat meningkatkan hasil panen. Untuk memberantas hama tanaman, kita dapat menggunakan musuh alami sebagai upaya untuk mengurangi penggunaan pestisida yang mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya. Kita juga dapat merotasi tanaman sebagai upaya menjaga keseimbangan ekosistem. Cara yang kedua, menggunakan produk dalam negeri. Menggunakan produk dalam negeri dapat mengurangi jumlah barang-barang impor yang mungkin saja mengandung bahan-bahan berbahaya yang dapat merusak lingkungan. Selain itu, menggunakan produk dalam negeri juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Cara yang ketiga, menjaga flora dan fauna langka. Dengan menjaga kelestarian hutan dan tidak melakukan perburuan liar, kita sudah turut menjaga flora dan fauna langka. Dengan begitu, keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Cara yang keempat, menjaga kelestarian hutan. Hutan memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan karena menjadi paru-paru dunia yang dapat menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Daerah resapan air terbesar sehingga dapat mencegah banjir bandang, erosi, dan tanah longsor, serta tempat tinggal aneka flora dan fauna. Sebagai upaya menjaga kelestarian hutan, kita dapat menanam 1 juta pohon, tidak membuka lahan dengan membakar hutan, tidak melakukan penebangan pohon secara liar, dan melaporkan pada pihak berwajib jika mengetahui adanya praktik illegal logging. Cara yang kelima, melakukan AMDAL. Sebelum membangun sesuatu seperti gedung atau jalan, pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus melakukan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Hal ini dilakukan agar pembangunan tersebut tidak merusak kelestarian lingkungan hidup dan mencari solusi atas konsekuensi yang akan dihadapi. Cara yang keenam, melakukan reboisasi. Kondisi hutan saat ini memang sudah sangat memprihatinkan akibat banyaknya penebangan pohon secara liar dan praktik illegal logging.
Dengan kondisi yang seperti ini, hutan tidak mampu lagi meresap air, sehingga terjadi banjir bandang, erosi, dan tanah longsor. Karena itu, kita harus melakukan reboisasi untuk tetap menjaga kelestariannya. Dengan melakukan keenam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup di masyarakat tersebut, berarti kita turut menjaga keseimbangan ekosistem yang ada. Thanks for watching.